Nostalgia takbir keliling tahun 2007 dan sawalan lingkungan RT 1 RW 2 Dusun Seneng Banyurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Deblo Geduk. Takbir keliling adalah istilah yang senantiasa kita dengar apabila Hari Raya Idul Fitri sudah tiba. Biasanya takbir keliling ini dilaksanakan pada malam hari setelah sholat maghrib atau bisa juga setelah sholat isya. Pada video yang ketiga ini, sahabat-sahabat semuanya, kami ajak untuk mengenang kembali kegiatan sawalan yang ada di RT 1 RW 2 Dusun Seneng Banyurejo, Mertowidan, Magelang. Makanya video ini kami beri judul Nostalgia Takbir Keliling 2007. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum melihat video bagian pertama dan kedua, silahkan lihat link video yang ada di deskripsi. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita mengenang kembali atau bernostalgia di tahun 2007. Sambil sahabat-sahabat menikmati video ini sambil mengenang kembali wajah-wajah daripada warga RT 1 RW 2 pada saat kegiatan sawalan lingkungan ini, mari kita sedikit merendung apa itu yang namanya nostalgia. Kata nostalgia adalah istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Makanya istilah nostalgia adalah kenangan masa lalu atau kenangan manis pada yang telah silam atau lampau. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nostalgia adalah kerinduan pada sesuatu yang sangat jauh letaknya atau yang sudah tidak ada sekarang. Nostalgia bisa saja dijadikan sebagai momen untuk mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang telah terdahulu. Tak hanya itu, melalui nostalgia pun bisa membawa kembali rasa bahagia, rasa rindu, ataupun kenangan pahit di masa lalu. Secara sederhana, makna nostalgia adalah kerinduan akan masa lalu. Selain itu, nostalgia juga adalah munculnya sensasi emosi yang begitu kuat ketika mengingat kejadian atau seseorang dari pengalaman yang telah lalu. Sedangkan secara umum, konsensus kata nostalgia adalah perasaan yang kuat akan kerinduan atau kasih sayang pada masa lalu. Nostalgia bisa saja tiba-tiba hadir, tiba-tiba terngiang-ngiang dalam pikiran kita melalui hal-hal yang sekecil dan yang tidak terduga. Bisa melalui alunan musik, bisa melalui tempat-tempat yang dulu pernah kita datangi secara bersama-sama, baik dengan teman ataupun keluarga, ataupun dengan bahkan melihat video ini sahabat-sahabat semuanya. Dengan melihat video ini pun kita bisa mengenang jauh kurang lebih 17 tahun yang lalu. Kita bisa melihat teman-teman atau adik-adik kita yang masih kecil-kecil sekarang sudah dewasa, ataupun yang dulunya remaja kita sekarang sudah menjadi bapak-bapak, atau nyuwun sewu yang dulunya bapak-bapak sekarang sudah menjadi ya mungkin umurnya apapun wajahnya sudah berubah, ataupun maaf dan maaf ada keluarga kita yang sudah mendahului kita, istilahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di momen-momen yang seperti ini di pas bulan Ramadan, mari kita tidak jemu-jemu mendoakan orang tua kita. Oke, kita kembali lagi masalah nostalgia ya. Kita sambil melihat video ini mungkin dari teman-teman panjenengan ataupun saudara-saudara panjenengan, tetangga-tetangga kita ya, banyak sudah berubah. Yang dulunya masih gagah-gagah ya mungkin sekarang sudah agak-agak gimana gitulah ya. Kita kembali lagi masalah nostalgia.
Tadi sudah dikatakan bahwa nostalgia itu bisa muncul secara tiba-tiba, tidak terduga, bahkan lewat hal yang sekecil apapun bisa kita mengingatkan pada masa-masa yang telah lalu. Nah, kalau panjenengan semua melihat video ini tentunya akan mengenang kembali pada masa-masa yang telah lampau. Nostalgia tak hanya menghubungkan pada memori masa yang lalu, nostalgia pun rupanya mampu mengubah otak dengan cara-cara yang menarik. Dengan begitu dapat memberikan manfaat yang positif, terutama untuk kesehatan mental kita, kesehatan jiwa raga kita. Secara umum, bagi kesehatan, manfaat daripada nostalgia adalah meningkatkan rasa mood, memberi arti makna kehidupan, meningkatkan hubungan dengan keluarga, dan juga membuat seseorang akan lebih mencintai hidup yang telah dijalani. Sebagaimana kita rasakan bahwa kehidupan yang masa lalu bisa mengubah cara kita menghadapi masa yang akan datang. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Masih kita lanjut? Nah, sebelum dilanjut tentunya monggo kalau panjenengan suka dengan video ini silahkan di subscribe, tekan tombol yang bertuliskan subscribe itu ya. Jadi kita bernostalgia pun ada manfaatnya. Yang pertama, muncul rasa bahagia. Bahagia itu senantiasa yang kita cari. Walaupun kita tidak punya uang banyak, tapi kalau sudah bahagia mengalahkan segalanya. Terus bisa saja yang namanya nostalgia membangkitkan rasa optimis, rasa kepercayaan yang tinggi. Sebab yang namanya optimis itu harus kita tingkatkan daripada kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui, optimis harus kita bangun. Oke sahabat-sahabat semuanya, mari kita lanjutkan kembali sambil menikmati video ini. Lalu kita sampai pada silaturahmi di Mbah Cindol yang sekarang sudah almarhum. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, nostalgia itu menjauhkan perasaan negatif. Nah, ini harus kita pertahankan bahwa nostalgia yang kita kenang pada masa yang lalu jangan jadikan menjadi rasa negatif untuk melangkah selanjutnya. Bisa juga menjadi nostalgia akan mengubah kebiasaan kita. Oh iya, tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu kebiasaan kita itu seperti ini, seperti itu ya. Nah, makanya kedepannya harus kita ubah semaksimal mungkin akan lebih baik. Terus bisa saja nostalgia mengurangi rasa sakit. Karena apa? Mungkin pada waktu tahun-tahun yang lalu kita ada sesuatu yang menyakitkan, terus kita itu menuliskan dalam kata-kata, menuliskan dalam kalimat-kalimat. Ya kalau zaman sekarang biasanya itu kan update status ya. Ya makanya kalau update status itu yang bermakna lah ya, agar bisa mengurangi rasa sakit kita dengan tujuan yang lebih baik. Nah, itulah sebagian daripada manfaat kita bernostalgia. Mungkin sahabat-sahabat masih ada yang lain, monggo silahkan komen di kolom komentar yang telah disediakan oleh pihak YouTube. Ya, tentunya pihak YouTube menyediakan kolom komentar itu agar penonton dan kreatornya itu saling berkomunikasi. Oke, itu aja ya masalah nostalgia. Bisa dikoreksi kok, enggak 100% apa yang kami sampaikan di video ini benar ya. Monggo dikoreksi lagi. Di hari Idul Fitri itu banyak makanan, banyak tahu kelapa kecil ya, kecil. Sahabat channel The Blog Kedok, setiap tahun umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukaria dan gembira. Hari raya tersebut
merupakan hari kemenangan setelah 1 bulan menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, melawan hawa nafsu dan segala yang membatalkan puasa tersebut. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, biasanya umat Islam tentunya memiliki tradisi bermaaf-maafan dan mengucapkan selamat Lebaran. Ya, bermaaf-maafan ini merupakan salah satu kebiasaan yang umum dan sudah berlangsung lama di Indonesia. Namun, untuk meminta maaf tidak harus bertemu langsung. Kalaupun bertemu langsung itu yang lebih baik, atau bisa juga mengucapkan lewat telepon ataupun mengirimkan pesan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, mari kita lanjut lagi melihat video ini. Tentunya masih dalam acara sawalan yang dilaksanakan di RT 1 RW 2 Senang Desa Banyurojo. Kita bisa lihat ini warga sedang menjalani kegiatan berjabat tangan atau bersalaman-salaman. Namun untuk tahun-tahun sekarang ini bersalamannya sudah dirubah sistemnya. Yang bapak-bapak bersalaman dengan bapak-bapak, yang ibu-ibu bersalaman dengan ibu-ibu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentunya di Hari Raya Idul Fitri kita senantiasa ingin merefleksi kembali, ingin introspeksi diri mengenai perjalanan selama setahun yang lalu. Namun tidak akan dipanjang lebarkan di sini karena kita hanya ingin mengenang kembali tahun-tahun 2007 saat kita masih bersama orang-orang yang kita cintai. Mungkin pada saat ini masih di sekitar kita, masih bercengkrama dengan kita, ataupun saat ini sudah ada dari orang tua kita ataupun tetangga kita yang sudah mendahului kita. Makanya tidak heran apabila kemarin menjelang bulan puasa Ramadan di desa kita pun ada kegiatan yang namanya ziarah kubur secara bersama-sama. Dan tentunya besok kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri kurang 1 hari, itu pun kita semua tidak ada salahnya. Sekali lagi, tidak ada salahnya pun kita berziarah kubur. Setidaknya kita mendoakan kepada yang telah mendahului kita, baik itu orang tua ataupun dari tetangga kita. Ya, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu kekuatan tersendiri bagi kegiatan baik secara vertikal maupun horizontal, ya, baik yang masih bisa kita lihat, masih bisa kita ajak bersandagura saat ini, ataupun kita sama-sama mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, demikianlah video tentang nostalgia malam takbiran dan sekaligus kegiatan sawalan di lingkungan RT 1 RW 2. Semoga video ini memberi inspirasi bagi kita, setidaknya memberikan dorongan kita apa itu makna daripada Hari Raya Idul Fitri. Semoga dan semoga. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.